Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore permisa yang berbahagia dimanapun kalian berada. Bersama saya Wildana di Surya. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 kewirausahaan 1. Langsung saja. Saya ingin mengulas tentang usaha distro dengan nama brand Kaliargo bersama dengan Orna langsung. Selamat sore. Selamat sore Fadli. Mas Wildan. Ya, perkenalkan guys, nama saya Fadli Bagus Mansyah. Di sini saya bersedia banget untuk diwawancari oleh Mas Wildan sebagai tugas besar 2, oke? Oke, pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih Mas Fajri memulai usaha ini, merintis usaha ini? Bagaimana Mas Fajri untuk merintis usaha ini ya? Untuk merintis usaha ini sebenarnya agak aneh sih Mas, karena usaha ini didirikan dari keisengan anak muda, yang dimana anak muda itu pada saat itu emang lagi era pandemi. Pada era pandemi ada anak muda yang kan kebanyakan dari anak muda itu kan hobinya itu paling, kalau misalnya pada era pandemi ya, bukan hobinya keseluruhan, pada era pandemi itu hobinya ya main games ataupun nongkrong lah, ataupun dia malas-malasan di kamar. Cuma di sini ada seorang anak muda yang dimana dia pengen tuh merubah citra dari seorang anak muda yang pada era pandemi ini gitu. Jadi ya saya sebut aja itu saya gitu sama teman saya. Pada saat itu lagi nongkrong berdua, terus nggak lama dari nongkrong itu saya menyentuh lah salah satu dari omongan saya menyentuh ke teman saya kalau misalkan gimana nih kalau misalkan kita buat usaha, kan kita nggak mungkin begini-gini terus dong, kita nggak mungkin diam-diam terus di posisi pada zona begini, kita harus keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah, teman saya nanya dong kepada saya, apa sih yang pengen lo lakuin di era pandemi ini? Kan orang pada sekarang orang pada pada saat ini lagi butuh-butuhnya uang gitu, lagi susah-susahnya uang, lagi butuh-butuhnya makanan. Kok lu untuk beropini untuk membuat brand, membuat produk, membuat usaha gitu loh. Terus saya kasih tahu nih produknya kayak begini-gini, produknya kayak begini ya. Akhirnya saya setuju sama teman saya gitu. Dan emang awal saya merintis usaha ini ya karena saya iseng aja, saya buat usaha iseng-iseng. Ya sebelumnya emang saya jujur udah jualan, saya udah jualan dari apapun saya jualin gitu. Cuma bukan panci ibu saya yang saya jualin. Tupperware dah. Tanyain. Pokoknya saya udah jualan kayak kaos-kaos bekas gitu. Mungkin ilmu saya juga emang di sini kali ya. Makanya saya coba merintis usaha dari kecil sampai sekarang gitu Mas Sultan. Pokoknya awal mau usaha ini ya dari iseng-iseng seorang anak muda pada era pandemi aja gitu aja kalau untuk kesimpulannya ya. Kenapa sih Mas Fajri memilih bisnis ini? Kenapa saya memilih bisnis ini ya? Ini kan salah satu bisnis yang udah banyak orang punya ya. Banyak orang artis-artis ataupun orang terkenal yang mungkin udah bikin dari salah satu produk ini. Sebenarnya ini bisnis simple, ini bisnis yang dimana anak muda juga pada suka, anak remaja-remaja pada suka kalau menjalankan bisnis seperti ini. Bisnis itu adalah bisnis suatu produk distro yang misalkan distronya itu kayak seperti apparel gitu, dari sabun-sabunan gitu. Kenapa saya memilih bisnis ini ya karena saya suka, itu hobi saya kan memang pertama saya suka gambar. Terus dari kecil pun juga saya suka dandan, sampai dulu saya pernah diomelin sama orang tua saya kalau misalkan dandan itu jangan lama lo kan orang laki, lo ngapain dandannya lama. Cuma kan sebagai saya suka style, saya suka Mas Widan bisa nggak sekarang saya gitu kan maksudnya. Outfitnya anak muda banget deh. Outfitnya udah kayak jaksel banget anjay. Pokoknya dari situ kan saya emang suka berubah style orang gitu, kayak misalnya orang nih stylenya kurang bagus, saya ubah kayak saya ini kurang bagus nih, lo jangan pakai baju putih karena lo hitam, lo pakai bajunya yang senada aja gitu, jadi ntar jomplang. Nah saya suka dari situ, makanya awal mulanya bisnis ini ya karena hobi saya dan kesukaan saya berubah-ubah atau mencari tahu tentang fashion style gitu lah pokoknya Mas. Kalau proses dari pembuatan bisnis brand ini gimana sih Mas? Proses pembuatan bisnis brand ini ya
proses pembuatannya sebenarnya banyak mas. Kan saya sekarang masih menggunakan sistem Vol ya. Mungkin ini sistem yang udah jadul banget. Cuma menurut saya ini sistem yang pair to pair lah, yang dimana keuntungan itu tidak keluar terlalu banyak. Pengeluaran itu tidak keluar terlalu banyak. Jadi saya sekarang menggunakan proses pembuatan sistem PO yang pertama, dan kedua saya juga menggunakan sistem ready stock, yang dimana setiap vol itu saya menggunakan sistem vol 1, saya menggunakan sistem PO, dan vol selanjutnya pokoknya saya menggunakan sistem itu ya silang-silang. Misalkan vol 1 saya menggunakan PO, vol 2 saya menggunakan ready stock, vol 3 saya menggunakan PO, vol 4 saya menggunakan ready stock. Jadi yang dimana ada saya melakukan apapun ada sebab akibatnya juga. Jadi saya misalkan saya vol 1 saya menggunakan PO, itu kan saya kan awal mulanya mengumpulkan modal, nanti yang vol 2 nya itu saya saya langsung menggunakan ready stock karena hasil dari vol 1 ini loh gitu. Nah, dan saya juga proses pembuatan dari brand ini ya, yang pertama bahannya juga saya menggunakan bahan yang alhamdulillah berkualitas. Saya dari awal buat brand ini saya mencari misalnya saya mencari jasa-jasa sabun-sabun yang bagus, dari sabunnya yang kurang nyambung lah, dari sabunnya depannya kuning belakangnya hijau. Dan sekarang alhamdulillah proses pembuatan brand ini ya dengan bahan yang berkualitas. Ya sampai sekarang pun saya juga sering banget menggunakan bahan seperti kayak 24 cotton combat S gitu, yang dimana sangat cocok. Itu bahannya itu ya di tengah-tengah antara 30S dengan 20S itu. Jadi cocok banget untuk tropis-tropis seperti di Jakarta gini gitu. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu tipis banget gitu mas. Saya udah kepoin nih mas, bisa juga nih kalian kepoin di Instagram @kaliergo. Ternyata jadi saya lihat cukup simpel nih mas logonya mas. Apa sih makna dari logonya itu? Logonya itu sendiri ya mas ya, bisa kita ada pesawat. Logonya itu bisa kita simpulkan ya, sebenarnya logonya itu simpel mas, seperti huruf K, karakter huruf K biasa gitu kan, kalian tahu K itu gimana. Cuma ini saya kolaborasi dengan makna dari merintis saya sebagai brand ini. Jadi saya merintis brand ini dari benar-benar nggak punya modal sampai saya punya modal. Jadi logonya itu saya buatin makna sebagai tumbuh dan berkembang gitu, tumbuh dan berkembang. Jadi benar-benar proses saya pribadi untuk membangun brand ini mas gitu. Jadi logonya itu saya buat seperti tangga lah gitu mas gitu. Kalau dari nama Kaliergo-nya ini apa nih mas, arti nama Kaliergo-nya? Nama Kaliergo ini sebenarnya nama celetukan dari teman saya berdua. Dari teman saya sih, bukan saya berdua, teman saya bilang kalau saya kan bilang ya oke, kita buat brandnya apa nih, itu saya sama teman saya Kaliergo. Terus teman saya bilang Kaliergo, terus saya bilang Kaliergo apaan? Bukannya udah ada yang di brand terkenal, mirip-mirip kan Kaliergo sama ya kan, saya kan nggak tahu. Terus teman saya bilang Kaliergo aja. Kaliergo dari apa? Harus ada filosofinya juga dong. Nggak kayak langsung kita buat brand gitu kan. Pas kayak misalkan kayak di wawancara ini harus ada filosofinya. Nah sebenarnya itu Kaliergo itu dari bahasa Yunani kuno, yang dimana artinya itu tumbuh dan berkembang, sama seperti arti logonya, yang dimana kita itu nggak cuma jangan diam terus, kita itu harus tumbuh dan berkembang, sama seperti band ini, yang dimana yang tadinya merintis dari awal sampai sekarang dan melewati masa-masa yang cukup sulit, ya cukup tragis lah kalau saya bilang untuk masa sekarang. Cuma ya itu dia sekedar dari info dari arti dari nama Kaliergo ya. Pokoknya arti dari nama Kaliergo itu tumbuh dan berkembang. Kalau jumlah karyawan yang sekarang berkontribusi di Kaliergo ini berapa? Jumlah karyawan. Sebenarnya ini bukan karyawan sih mas, sebenarnya lebih ke tim gitu lah. Lebih ke tim. Jadi untuk karyawan kayaknya ke depan saya akan coba ini karyawan ya mas ya. Cuma untuk sekarang kita mainnya tim aja. Untuk tim itu kita ada 3 orang. Yang pertama itu ada saya dan teman saya hello buat Iksan, sama teman saya juga Iqbal. Dan teman saya yang dari 3 tim ini nih, tim saya nih. Yang pertama itu saya pribadi, saya berperan sebagai
mengecek kontribusi dari bahan ataupun dari sablon, terus dari kerjasama antara tim. Nah itu saya yang handle. Terus untuk kedua tim saya Iksan itu dia berperan sebagai media komunikasi atau media promosi. Jadi dia yang yang memegang-megang kayak misalkan kayak live ini lah di toko ini, live di marketplace ini, terus menjual di marketplace. Jadi dia yang media promosi, dia promosi media lah gitu kan. Nah untuk yang ketiga itu teman saya Iqbal, dia sebagai search of vendor. Jadi itu dia mencari vendor gitu lah. Jadi dimanapun Kalergo berada ya itu karena adanya Iqbal. Kalau misalnya nggak ada Iqbal ya susah, karena dia yang menyalurkan Kalergo dimanapun gitu. Jadi ya Kalergo terkenal ya karena jalannya dia gitu. Jadi dia yang ngajak kerjasama antara tim, baru dari situ dia ngasih konfirmasi kepada saya gitu guys. Pertanyaannya cukup sensitif nih. Keuntungannya berapa mas? Apa mas? Untuk keuntungan, aduh. Ini kalau untuk ngomongin keuntungan sebenarnya sensitif nih. Takut ada orang pajak. Walaupun di sini kita masih untungannya itu sebenarnya nggak banyak Mas Wildan. Saya bisikin sih Mas Wildan. terus lumayan lah untuk anak muda ya. Iya, untuk keuntungannya lumayan guys. Oke guys, keuntungannya lumayan pokoknya. Gitu aja guys. Brand Kalergo ini kan berdiri tahun 2020 ya mas? Ya benar, tahun 2020. Sorry tadi ada kendala teknis guys, karena kameranya mati. Oke. Lanjut, kita ulangi pertanyaannya. Di Kalergo ini kan berdiri pada tahun 2020. Mengingat ya, di mana tahun itu tuh tinggi-tingginya Covid tuh mas. Bener mas. Gimana sih proses Kalergo dalam era pandemi ke endemi ini sekarang? Kalergo di era pandemi dan endemi ya. Emang perjalanan Kalergo sangat cukup terasa gitu ya guys ya. Yang melewati menjalankan bisnis di era pandemi ya. Sebenarnya sangat sulit guys. Cuma yang penting kuncinya satu itu bersyukur guys. Bersyukur yang dimana itu bersyukur itu ya kunci salah satu dari kesuksesan. Saya juga sering baca buku-buku gitu ya kan, buku-buku tentang kesuksesan seorang anak muda. Saya sering baca. Sebenarnya itu kunci cuma satu guys. Pokoknya di era pandemi gini ya menyerah begitu aja, karena ya pasti ada ujungnya loh di era pandemi gini loh. Jadi untuk brand-brand kecil seperti saya ya intinya kalian harus bersyukur, harus jangan mudah menyerah. Ya pada intinya bersyukur aja pokoknya dah. Bersyukur aja Mas Wildan, bersyukur aja pokoknya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Untuk target kedepannya untuk brand Kalergo apa Mas? Target kedepannya, wah ini pertanyaan paling bagus nih Mas Wildan ya. Ini saya suka kalau pertanyaan kayak gini. Target kedepannya itu sebenarnya saya pengen masuk ke event-event besar seperti ya nggak usah jauh-jauh di Jakarta dulu aja. Karena kan ini brand berjalan masih ini kan brand berjalan masih di salah satu dicangkup oleh lokal ya. Misalkan saya masih berjalan di online, masih berjalan di offline, cuma offline juga nggak terlalu banyak. Makanya mungkin untuk kedepannya saya ingin membuat plan yang dimana nanti akan ada gedoran baru dari Kalergo. Kalergo akan mengeluarkan salah satu produk yang tadinya Kalergo mengeluarkan cuma hanya kaos doang, tapi untuk kedepannya Kalergo akan mengeluarkan produk-produk dan akan berkolaborasi dengan brand-brand yang mungkin sudah ternama gitu ya. Karena kan saya juga di sini juga udah alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu yang lebih dari saya membuka brand ini. Jadi ya mudah-mudahan plan kedepannya yang saya inginkan itu dimudahkan oleh Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Jadi intinya tuh anak muda jangan nyaman di zonanya. Jangan nyaman di zonanya sendiri. Kalau misalkan kita lagi kayak begini, kita harus keluar dari zonanya sekarang gitu. Iya, mantap. Oke. Doanya ini Mas untuk Kalergo semoga kedepannya lancar terus Mas. Amin. Oh amin ya Allah, mudah-mudahan bisa nyentuh event. Ya. Oke, cukup sekian menurut saya. Selebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan udah mau berkunjung nih. Walaupun gak seberapa, cuma pertanyaan dari Mas Wildan ini juga sebagai motivasi dari saya pribadi, bagaimana saya nanti merubah atau saya membenarkan brand-brand saya. Mungkin dari pertanyaan Mas Wildan ini saya ada kesalahan dan kekurangan juga gitu. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.